Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Eka Sari, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Brebes. Kali ini saya akan memaparkan mengenai proses pra-observasi yang akan saya lakukan untuk supervisi akademik. Supervisi akademik ini saya lakukan bersama rekan sejawat saya, yaitu Ibu Ili Nurul Arsi SPD. Beliau adalah guru seni budaya SMA Negeri 1 Brebes. Apa kabar Bu Ilin? Alhamdulillah baik Ibu. Ya, hari ini kita akan melakukan pra-observasi untuk supervisi akademik. Bagaimana Bu? Siap? Siap Bu, walaupun sedikit deg-degan saya ya. Iya. Bu Ilin, ini ngajar kelas 11 ya? Iya, betul sekali Bu. Saya ngajar kelas 11. Oke. Hari ini saya akan melakukan pra-observasi mengenai supervisi akademik yang akan dilakukan oleh Bu Ilin. Kira-kira akan dilaksanakan kapan Bu untuk observasinya? Untuk kegiatan observasi Bu, insya Allah akan dilaksanakan hari Selasa. Hari Selasa. Di kelas 11F. Oh, 11F. Baik. Materinya apa Bu? 11F itu materinya nanti kita belajar dasar-dasar desain Bu, atau istilahnya itu nirmana. Oh, nirmana. Baik. Nanti untuk tujuan pembelajarannya apa saja Bu untuk materi ini? Baik, tujuan pembelajaran yang nantinya akan coba saya lakukan bersama anak-anak itu yang pertama adalah peserta didik mampu untuk menganalisis unsur dan juga prinsip dasar-dasar desain atau nirmana. Kemudian peserta didik mampu mengkreasikan dan menciptakan sebuah karya desain berdasarkan unsur dan prinsip yang sudah mereka pelajari. Ada dua tujuan ya yang hendak dicapai. Baik, untuk area pengembangannya apa saja Bu nantinya harapannya ke depan siswa ini seperti apa? Baik, yang pertama untuk area pengembangan siswa Bu, saya mengharapkan bahwa nantinya setelah anak-anak belajar mengenai dasar-dasar desain ini, mereka akan mampu menambah pengetahuan mereka pastinya mengenai dasar-dasar desain atau nirmana. Yang kedua juga mereka mampu mengeksplorasi sisi kreativitas dan juga inovasi mereka dalam membuat atau menciptakan sebuah desain dari apa yang sudah mereka pelajari, dan harapannya juga nanti di kelas mereka bisa lebih aktif dalam menjalankan ya atau melaksanakan pembelajarannya. Ya, bagus sekali Bu. Dari area pengembangan ini tentunya ada strategi khusus ya Bu ya untuk pembelajaran desain nirmana ini. Strategi apa yang dipersiapkan? Untuk strategi, setelah saya mencoba masuk kelas di awal itu Bu, beberapa kali kita sudah bertemu, kita melakukan asesmen diagnostik ya, dan ternyata diketahui ada beragam sekali minat dan kecenderungan yang ada di anak-anak. Dari situ sering sekali bahwa strategi yang mungkin sesuai nantinya akan diterapkan itu adalah strategi pembelajaran berdiferensiasi. Diferensiasinya apa saja? Untuk diferensiasi nanti dari konten dan juga diferensiasi proses dan konten. Dua diferensiasi yang akan muncul nantinya gitu ya. Untuk model pembelajarannya dari strategi ini pastinya ada model khusus ya untuk pembelajaran apa tuh kira-kira? Karena mengacu pada bagaimana siswa itu bisa mengkreasikan dan menciptakan, di sini model yang nantinya akan digunakan adalah project based learning. PJBL gitu ya. PJBL. Iya, baik Bu. Saya sangat tertarik sekali untuk segera masuk ke observasi nanti di kelas Bu Ilin, kelas 11B, 11F. Baik, kelas 11F. Iya. 11F, jam ke berapa ini? 11F itu hari Selasa jam ke 78. Jam 78. Baik Bu, nanti saya nantikan di hari Selasa jam ke 78 di kelas 11F. Bu Ilin mempersiapkan dengan baik mulai dari strategi, media, dan model yang akan digunakan nantinya. Nanti saya langsung menyusul ke kelasnya Bu Ilin. Baik, siap Bu. Yang pastinya sudah mulai saya siapkan ya Bu untuk observasi nanti. Saya juga akan kabari Ibu nanti kalau misalkan kami sudah siap semua.
Nanti untuk proses ini ada semacam evaluasinya nggak Bu? Ada Bu, ada evaluasi nantinya rencananya kami akan coba gunakan platform online itu Quizizz. Oh, Quizizz, pakai Quizizz. Ya, jadi nanti akan ada kuis ya yang nanti anak-anak bisa akses bersama-sama dan games ya sifatnya nanti jadi biar lebih menyenangkan begitu. Yang tujuannya untuk mengukur tingkat pengetahuan analisis anak. Oke, baik. Tujuan yang pertama. Iya, sepertinya menarik ini. Baik, itu saja Bu Ilin untuk pra observasi hari ini. Nanti saya tunggu di kelas 11F dan semoga sukses. Amin, amin. Terima kasih banyak Bu Dewi. Sukses selalu. Ya. Demikian pra observasi yang saya lakukan bersama Ibu Ilie Nurul Arsi SPD, Guru Seni Budaya SMA Negeri 1 Brebes. Kita lanjutkan pada saat observasi di kelas 11F jam ke-78. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Semangat berjaya. Baik, gimana kabarnya hari ini? Masih semangat ya? Walaupun siang ya? Luar biasa sekali. 11E ya, senang sekali Ibu bisa bersama dengan kalian di hari ini ya, di pelajaran seni budaya. Baik Mas Mbak, sebelum kita mulai masuk ke pembelajaran, Ibu mau cek absensi dulu ya? Iya, Bu. Sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, saya akan cek dulu kehadirannya. Hari ini masuk semua? Ada yang nggak masuk? Ada. Siapa? Yang nggak masuk? Adrian kenapa Adrian? Sakit. Ada lagi selain Adrian? Sidan kenapa? Izin. Sakit atau izin? Izin. Oh sakit pakai surat izin. Ya. Selain Zidan dan Adrian? Dispen. Oh iya, saya tadi melihat sekilas ya ada surat dispen, ada rapat OSIS ya. Jadi apa? Baik Mas Mbak, rupanya di sini ada beberapa yang tidak hadir karena sakit. Kita doakan ya supaya teman-teman kita yang sakit bisa segera sembuh ya. Baik, tentunya saya merasakan ya kalau kita siang-siang pembelajaran seperti ini panas ya, untuk kita sedikit lakukan ice breaking ya. Nah, saya ada ice breaking ini, tapi ini butuh fokus ya dan kecepatan. Apa itu? Ice breakingnya ini berkaitan dengan hal yang sangat kita sukai ya, yaitu makanan. Saya tidak bawa makanannya. Kita berimajinasi contoh ya. Ibu akan coba satu, di sini ada Hesti nanti akan bicara. Siang ini saya mau makan seblak belakangnya itu apa? Nah, kamu bilang saya mau makan seblak bersama Farel misalkan. Farel berarti harus nyambung makanan yang depannya Kak. Karena seblak itu Kak. Ya, nanti lanjut Farel tunjuk siapa. Oke, kita lakukan sedikit ya supaya kalian aku mau makan apa ya biar semangat siang hari ini. Oke, siap? Oke, baik. 3, 2, 1, April sudah mau makan apa hari ini? April mau makan keju dengan? Oh ini belum fokus ya April ya? Oke, tepuk tangan dulu buat April. Sudah fokus, paham ya? Sudah paham cara mainnya? Kita sebutkan makanannya bersama teman kita. Lalu teman kita yang disebut namanya menyambung dengan makanan dengan huruf terakhir. Ya, Ibu. Ya, upah kalau di belakangnya bakso belakangnya Oke. Kita satu putaran ya. Dan saya mau hari ini Bu Irin mau makan mie ayam dengan ya. Saatnya 1, 2, 3. Dia mau makan martabak dengan
Azel, ayo Zel. Azel mau makan ketoprak bersama? Farel, ayo Rel. Ayo Rel. Farel mau makan ketupat bersama Hanan. Hanan, mana Hanan? Ayo Hanan. Saya ingin makan telur bersama oh iya, sama Delapi. Delapi. Saya mau makan rujak dengan Satria. Satria mau makan rujak. Saya mau makan kolak bersama Gibran. Gibran aja. Saya ingin memakan video bersama Alfa. Alfa, dia mau makan kue tiaw. Ayo Alfa mau makan apa? Tiga, dua, ayo, oke, tepuk tangan dulu. Ternyata, Alfian itu tidak makan apa namanya tadi kue tiaw itu bingung, ya bingung. Ya, tapi diapain ya kalau bingung ya? Nanti kita suruh maju ya di akhir ya. Baik, terima kasih banyak Mas Mbak. Semoga sedikit permainan kita bisa menambah semangat kita di siang hari ini ya. Tepuk tangan dulu. Semangat atau jadi tambah lapar? Kalau lapar kita lanjutkan ke pelajarannya. Di sini Mas Mbak kita akan belajar mengenai sebuah materi yang mungkin minggu lalu sudah sempat bersinggung, yaitu materi dasar-dasar desain atau nirmana ya. Oke, tadi kita sudah bersama-sama melaksanakan yang namanya ice breaking ya. Semoga kalian semua bersemangat ya, dan kita lanjutkan dengan pembelajaran kita hari ini, yaitu mengenai nirmana ya. Ada yang sudah pernah mendengar nirmana ya? Minggu lalu sempat ibu singgung ya mengenai apa itu nirmana sedikit, dan hari ini kita akan mempelajari lagi lebih dalam mengenai nirmana. Apa sih nirmana itu? Kalau tadi ada yang mengatakan sudah mengetahui tentang nirmana, coba apa sih nirmana itu? Ada yang bisa berpendapat? Coba salah satu angkat tangannya. Ada? Oke. Siapa namanya? Ya. Oke, bagus sekali. Beri aplaus untuk Tiara. Nah, benar sekali apa yang Tiara sampaikan ya, bahwa nirmana itu adalah sebuah ilmu yang mempelajari tentang dasar-dasar desain. Jadi tidak hanya orang mendesain itu berdasarkan imajinasi atau kreativitas saja, tapi ada dasar keilmuannya. Dan ini yang akan kita pelajari bersama hari ini. Dan tentunya mempelajari nirmana itu membutuhkan kepekaan rasa ya. Semuanya harus pahami bahwa ketika kita belajar seni, kita membutuhkan kepekaan rasa dan juga kita memerlukan kecermatan visual. Ya, maka dari itu orang-orang seniman itu mereka umumnya memperkaya diri mereka dengan sering melihat hal-hal, mengabadikan hal-hal ya di foto ataupun di sketch untuk memperkaya visual mereka supaya nantinya ketika mereka membuat desain itu akan lebih sesuai ya, lebih pas. Dan tentu saja kegiatan kita pada siang hari ini ada tujuannya ya, masuk pembelajaran kita. Apa sih tujuan dari pembelajaran hari ini? Yang pertama, peserta didik diharapkan mampu memahami dan menganalisis unsur dan konsep nirmana sesuai dengan kaidah yang tepat. Dan yang kedua, peserta didik mampu menciptakan desain nirmana sesuai dengan kaidah yang sudah dipelajari ya. Jadi nantinya harapannya hari ini kita akan belajar bersama-sama memahami nirmana lebih dalam, dan nantinya kita akan mencoba praktek begitu ya. Nah, seperti apa yang tadi sudah disampaikan teman kalian ya, Tiara, bahwa nirmana adalah suatu ilmu yang mempelajari dasar desain. Namun, mungkin sedikit dari kalian merasa kok dari desain ke nirmana jauh sekali ya istilahnya ya. Apa sih sebenarnya nirmana itu, kata-kata dari mana? Nah, perlu dipahami bersama bahwa nirmana ini adalah sebuah istilah dari bahasa Sanskerta yang merupakan terdiri dari dua kata, yaitu nir dan mana.
Nirmana ini digabung menjadikan sebuah arti, yaitu sesuatu yang kosong, tidak ada apa-apa atau belum ada makna dari segala sesuatunya. Gambarnya apa? Ini sesuatu yang jernih, ya. Jadi bagaimana seorang desainer itu mampu menciptakan sebuah pola yang menarik, yang penuh makna dari bentuk-bentuk yang awalnya bentuk sesuatu yang kosong dan mananya itu bentuk. Ya, nirmana itu dari kata kosong dan mana itu bentuk. Bisa dipahami ya semuanya ya? Bisa. Baik. Nah, untuk lebih memahamkan diri kalian tentang apa itu nirmana, di sini saya mempunyai materi ya, materi yang bisa kalian akses melalui QR code di atas ya. Jadi minggu lalu ketika kita membahas di awal itu, kita sempat ya melaksanakan namanya tanya jawab, kita angket bahwa ternyata kalian itu punya minat beragam ya. Ada yang suka belajar lewat YouTube, ada yang suka belajarnya lihat gambar, ada yang suka dengan cara membaca artikel. Nah, di sini ada saya sediakan QR code untuk memudahkan kalian. Di sini ada yang di sebelah kanan ini, ada yang video, lalu ada artikel di sebelahnya. Dan termasuk juga di buku kalian ya, di atas itu juga ada materi dasar seni atau dasar esai, bisa juga kalian baca. Oke, begitu ya. Jadi ini saya akan berikan waktu kalian 15 menit untuk memahami dan membaca secara cermat, menyaksikan secara cermat materi nirmana. Oke, bisa dimulai. Silakan boleh menggunakan handphone-nya atau menggunakan smartphone-nya. Silakan. Bisa di-scan di depan. Kelihatan? Kalau nggak kelihatan bisa maju ke depan, nggak apa-apa. Ini ya. Bacanya nggak apa-apa ya. Lebih jelas ada di layar laptop ya. Linknya di grup kelas ya. Yang sudah bisa mendapat bisa share di grup kelas linknya. Pilih yang butuh atau yang keseimbangan atau balance. Nah, seperti halnya manusia yang membutuhkan keseimbangan hidup, keseimbangan juga diperlukan dalam karya desain grafis. Jika suatu desain tidak memiliki keseimbangan, maka akan terasa ada kejanggalan pada desain tersebut. Selanjutnya, kita akan coba mencari tahu sejauh mana pemahaman kalian terhadap materi nirmana. Dan di sini saya ada kuisis ya. Mas bisa coba
Yang mulai terlihat ya, ada kayak lain atas Indonesia. Pertanyaan sebelum Ibu melanjutkan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, silakan sesuai dengan nomor kelompoknya. Kalian boleh duduk dan diatur meja kursinya. Di sini 1, auditori 1, auditori 2. Ya, mohon perhatiannya. Oke, baik, semuanya sudah berkelompok sesuai dengan pembagian tadi ya. Saya cek dulu untuk auditori 1 di mana? Sini. Oke, auditori 1 di sini, auditori 2. Ada di sini ada Farel ya dan teman-teman. Lalu visual 1. Visual 1 ada saya. Lalu visual 2. Oke, visual 2. Kinestetik 1. Oke, kinestetik 2. Oke, biar ada kawan-kawan. Baik, karena semua sudah duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing, maka kita akan melanjutkan kegiatan kita, yaitu buatlah sebuah peta konsep atau poster atau infografis, bahkan isai ataupun komik sesuai dengan apa yang kalian bisa dan kalian sukai. Ya, nanti silahkan didiskusikan ya bersama teman satu kelompok kalian mau model yang apa untuk menjelaskan atau untuk menjawab pertanyaan pemantik. Apakah itu nirmana? Yang pertama, apa itu nirmana? Yang kedua, apa saja unsur dan prinsip dalam nirmana atau dasar-dasar besar. Nah, ada poin tersebut ya. Apa itu nirmana? Atau pengertian, satu pengertian, kedua prinsip, ketiga unsur-unsurnya. Pengertian, prinsip dan unsur-unsurnya. Silakan kalian coba rangkum dari pengetahuan yang tadi sudah kalian coba cari. Boleh juga ini kalian cari lagi ya, dibaca bersama kelompok yang dibuat menjadi peta konsep atau infografis atau poster, bebas. Silakan pilih salah satu. Bisa dipahami ya? Oke. Ada pertanyaan? Silakan dilanjutkan dalam kelompok. Silakan. Ini berasal dari kata semuanya sudah mencoba mengerjakan dalam kelompok masing-masing ya? Gimana, sudah selesai? sudah. Mungkin untuk rancangannya hari ini, dan kita akan lanjutkan untuk proses pembuatannya minggu depan ya, yang lebih baik dengan mungkin kalian bisa gunakan kertas manila atau kalian bisa desain menggunakan Canva ya atau alat-alat yang lain. Saya ingin melihat sejauh mana pekerjaan kalian. Ada salah satu yang mau menyampaikan? Oh ya, ini dari kelompok apa ya? Oh, di kalian juga. Oke, baik. Ada Farel. Gimana Farel, bisa berdiri Farel? Kenalkan, nama saya ya di kelompok auditori 2. Jadi di sini kita membuat peta konsep ya. Peta konsep. Yang pertama ada pengertian. Pengertian dari nirmana adalah sebuah ilmu yang mempelajari dasar-dasar desain.
Nir berasal dari kata kosong dan mana berasal dari merupakan pengertian bentuk. Selanjutnya ada prinsip dari nirmana. Yang pertama adalah unity, merupakan kesatuan dari sebuah karya. Yang kedua adalah balance, merupakan keseimbangan. Irama adalah pengulangan dari sebuah bentuk-bentuk, warna atau garis-garis yang diulang-ulang sehingga membentuk karya yang indah. Proporsi merupakan suatu komposisi dari sebuah karya sehingga membentuk sebuah karya yang indah. Dan fokus. Selanjutnya ada unsur-unsur. Yang pertama adalah titik. Titik merupakan awal dan akhir dari sebuah garis. Dan garis selanjutnya garis merupakan hubungan antara titik-titik. Kemudian selanjutnya ada bidang. Bidang merupakan hubungan antara garis-garis. Warna ya untuk memperindah sebuah karya. Warna biar ada warnanya. Selanjutnya ada tekstur. Tekstur merupakan ya seperti gelombang-gelombang atau sisik-sisik gitu ya. Rasa saling temu. Ya, ya. Oke. Dan kelompoknya Farah tadi sudah menyampaikan, bisa beri aplaus dulu semuanya. Banyak Farel dan kelompoknya sudah mencoba membuat peta konsep. Mungkin dari yang lain ada yang membuat yang lain ya. Dan boleh juga kalau misalnya sama dengan kelompoknya Farel itu peta konsep. Dan tidak sabar Ibu menantikan minggu depan melihat lanjutan dari karya-karya kalian. Jadi mohon dipersiapkan alat dan bahannya untuk membuat ini ya, peta konsep ataupun infografis atau yang lainnya. Nanti kita lanjutin minggu depan. Baik, mungkin sebelum Ibu mengakhiri kegiatan kita pada siang hari ini, ada yang mau bertanya sebelah sini? Oh iya, baik. Silakan. Baik, sebelumnya perkenalkan saya karena saya ini bisa dipanggil Kikis. Menurut artikel yang saya baca di beberapa MTQ itu maupun di LKS itu setahu saya dimana dibagi menjadi dua, yaitu Trimatra dan Trimatra. Bisa tolong menjelaskan? Oke, terima kasih banyak pertanyaannya ya, Ivana ya. Tepuk tangan dong buat Ivana ya. Nah, Ivana menyampaikan waktu dia membaca lewat artikel dan melihat dari video YouTube itu ada istilah Nirmana Dwimatra dan Nirmana Trimatra. Apa sih Nirmana Dwimatra, Nirmana Trimatra? Atau mungkin istilahnya 2 dimensi, 3 dimensi. Nah, Dwimatra itu dari kata dwi kita bisa ambil loh itu dua. Dwimatra berarti Nirmana bentuk 2 dimensi. Lalu tri berarti itu 3, berarti Nirmana Trimatra adalah Nirmana bentuk 3 dimensi. Apa perbedaannya? Tentu saja dua hal ini sangat berbeda karena yang pertama itu 2 dimensi hanya bisa dilihat dari satu arah. Dia punya dimensi panjang kali lebar saja. Berbeda dengan Trimatra. Kalau Trimatra bisa dilihat dari segala arah. Ya, jadi dia ada panjang kali lebar kali tinggi. Ada volumenya. Ya, ketika kalian belajar matematika ada bidang datar, ada bidang yang berbentuk bervolume. Nah, Trimatra itu yang berbentuk. Lalu bagaimana apa ya kesimpulan yang bisa kalian ungkapkan ya setelah kalian belajar bersama hari ini? Ada yang mau memberikan kesimpulan? Atau mungkin refleksi ya, refleksi dari apa yang sudah kita lakukan di siang hari ini. 11C, ada yang mau berefleksi? Mungkin dari kelompok yang di depan atau yang di belakang, silakan. Ibu minta salah satu untuk refleksi ya. Oh ya, ini ada satu yang mau refleksi. Siapa namanya? Iib. Ayo, silakan. Ini berdiri ayo. Yang lain mohon disimak. Ini Iib akan mencoba mengutarakan refleksi dari pembelajaran kita pada siang hari ini. Happy. Yang kedua bisa memahami materi tentang Nirmana lebih dalam. Terus kedepannya mau mendalami lagi. Oke. Ya tepuk tangan dong.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama kami pada kegiatan Pasca Observasi, kegiatan supervisi akademik yang saya laksanakan bersama rekan saya, Ibu Iliye Nurul Arsi SPD. Beliau adalah guru seni budaya SMA Negeri 1 Brebes. Pada kegiatan Pasca Observasi ini, kita akan melaksanakan komunikasi atau mengobrol mengenai proses kegiatan observasi yang sudah kami laksanakan pada minggu lalu. Kita mulai bersama. Selamat siang Bu Ilin. Siang Bu Dewi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Iya. Bagaimana Bu? Sudah kemarin observasi plong atau bagaimana rasanya? Alhamdulillah Bu, rasanya lega sekali ya karena sudah melaksanakan kegiatan observasi di kelas ya, walaupun ada beberapa hal lah ya Bu. Perasaan Bu Ilin selain plong, selain lega, apa saja Bu yang kemarin sudah Bu Ilin laksanakan ketika observasi di kelas? Baik Bu, jadi perasaan saya pastinya selain saya merasa lega karena sudah terlakukan ya, terlaksana. Yang pertama adalah saya senang sekali Bu, senang, bahagia dan bersyukur. Alhamdulillah diberi kelancaran kegiatan pelaksanaan observasi kemarin itu, dan saya juga bersyukur juga karena diberikan kesehatan dan juga anak-anak mampu mengikuti dengan baik. Gitu. Pada kegiatan observasi kemarin, Bu Ilin bisa ceritakan kembali prosesnya bagaimana kemarin setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas? Baik, jadi ada beberapa hal ya Bu, yang pastinya ketika kegiatan observasi itu sedikit cerita. Jadi awalnya itu saya menyampaikan ke Ibu bahwa kita akan melaksanakan observasi di kelas 11F. Iya, 11F. 11F. Iya, betul-betul. Nah, namun karena ada kegiatan sosialisasi di jam tersebut, akhirnya tidak ada KPM kan Bu ya, anak-anak di aula, dan kita saya sampaikan dialihkan untuk observasinya di jam berikutnya, yaitu jam ke 9.10 di 11C ya. Iya betul. Jadi ada pertama itu Bu, ada pergantian jadwal. Yang kedua, ketika masuk kelas ya, anak-anak sih oke ya Bu, bisa mengikuti, namun ada beberapa kendala. Saya merasakan saya agak kesulitan men-setting LCD yang ternyata LCD-nya agak mungkin rusak atau bagaimana, lama jadi ya Bu. Kemudian dengan posisi anak-anak yang sudah jam terakhir, pastinya kita membutuhkan lebih banyak ekstra ya Bu, energi untuk bisa membangkitkan semangat anak. Dan kalau misalkan hambatan yang proses pada saat pembelajaran kemarin pada Bu Ilin menyampaikan menggunakan metode apa ya Bu? Kemarin metode diferensiasi Bu. Diferensiasinya apa saja? Bisa disampaikan kembali. Strategi diferensiasi yang sudah digunakan ketika kegiatan observasi kemarin adalah yang pertama diferensiasi konten, yaitu saya menyediakan beberapa sumber belajar untuk anak-anak. Yang pertama ada LKS yang mereka sudah miliki, yang kedua itu ada artikel dan video yang bisa mereka akses melalui QR code yang saya berikan di layar. Jadi dengan diferensiasi itu tercapai semua gitu ya? Iya, tercapai. Yang sudah direncanakan di pra dan terlaksana di observasi. Kalau dari segi model, waktu itu pada saat pra menggunakan model apa ya Bu? Project-based learning. Iya, PJBL itu tersampaikan tidak untuk sintak-sintaknya terlaksana tidak? Untuk sintaknya kita karena ini ada beberapa pertemuan ya, jadi memang baru awal saja, masih di mengorganisasi dan juga pembuatan timeline. Jadi mereka masih berproses, dan mungkin minggu ini harusnya nanti mereka menyajikan begitu yang produknya. Kalau dari segi evaluasinya Bu, evaluasi kemarin kayaknya pakai evaluasi pakai apa ya? Kuisis. Iya, pakai kuisis. Itu anak-anak perasaannya gimana menggunakan evaluasi tersebut? Untuk evaluasi Bu, saya rasa itu satu hal yang saya bersyukur sekali ya Bu. Kebetulan juga jaringan internet baik dan terlaksana, dan anak-anak mampu mengikuti kegiatan tersebut karena kan kita itu game ya. Jadi
anak-anak saat itu mereka masuk melalui link yang sudah saya kirimkan di grup mereka, dan mereka semua join di kelas dan ternyata asik. Iya. Saya berkeliling, oh mereka tuh seru Iya, gitu, iya. kayak mengerjakan kayak ngegame ya. Game, Padahal itu dan memang soal itu kan kita buat sederhana ya Bu, dan untuk mengetahui sejauh mana sih pemain mereka setelah belajar mandiri, setelah belajar lewat QR code itu. Ternyata hasilnya juga lumayan Bu. Iya. Saya malah agak wow gitu. Iya, memang pada saat saya observasi kemarin juga saya merasakan, saya melihat anak-anak antusias ketika mengerjakan kuisis, lalu ketika mereka menggunakan media pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajarnya ya Bu ya. Iya, Bisa pakai artikel, terus video ya YouTube, sama satunya mengenai ini apa namanya yang disajikan dalam QR code itu. Oh iya. Itu saya lihat anak-anak antusias sekali dan sintak-sintaknya juga tercapai. Jadi antara observasi dengan pra sudah terlaksana dengan baik. Dan tadi di awal Bu Ilin menyampaikan hambatannya yaitu pemasangan LCD dan sebagainya. Kira-kira dari hambatan tersebut Bu Ilin punya solusi enggak nantinya untuk pertemuan-pertemuan berikutnya gitu? Dari hambatan kemarin itu yang sudah ada dan saya pikirkan ya Bu, yang pertama adalah mengenai LCD. LCD itu karena dia sudah paten ada di atas, jadi saya berpikir nantinya untuk di kelas berikutnya adalah saya mencoba membawa sendiri LCD Yang mobile itu mobile, ya. jadi nanti biar lebih jelas Nyeting sendiri gitu. begitu. Karena juga kita sempat kesulitan ketika layar itu sudah di atas, ternyata terkena kantong smartphone Iya, ya. Jadi terpasang di di ya, tembok ya. samping papan tulis itu ada kantong smartphone itu kena, jadi jadinya kurang maksimal ya. Iya, tampilannya jadi nggak kelihatan ya. terpotong. Itu satu, saya kira mungkin nanti saya akan coba gunakan LCD yang mobile atau mungkin di beberapa kelas juga saya tempelkan print out QR code-nya untuk yang QR code, jadi tidak mesti harus pakai layar. Iya, iya. Kalau kemarin kebetulan pakai ketemu jam ke 9.10. Iya. Perasaannya gimana tuh? Itu jam dan kayaknya itu jadi hambatan apa enggak gitu. Betul. Tadi saya sempat menyampaikan ya Bu, ketika Bu bertanya ceritanya bagaimana pembelajaran kemarin itu. Dan iya betul sekali Bu, jam 9.10 itu pastinya anak-anak sudah lelah. Seharian mereka belajar ya. Dan di jam terakhir itu kan pengennya sudah ya Bu. Jadi saya merasa agak sedikit tantangan ketika mengajak anak-anak untuk ice breaking. Iya, betul. ice breaking. Ini saya bersemangat kok pada lesu ya. Ya saya memaklumi kondisi mereka. Jadi saya ada sedikit ide sih, mungkin Pertemuan berikutnya pertemuan nanti ya, kalau berikutnya jam 9.10 lagi. saya coba cari alternatif Bu. Saya mau coba seperti membiarkan mereka tuh melakukan kegiatan entah maju ke papan tulis, Aktivitas menulis mobile gitu ya. jadi di biar kelas. mereka nggak duduk Nggak duduk aja di di kursinya. kursi. Sepertinya itu mau coba saya lakukan Bu. Karena kita harus mencoba-coba ya Bu. Supaya membangkitkan semangat anak. Bagus sekali Bu. Kemarin saya mengikuti kegiatan observasinya dengan baik, dan yang sudah Bu Ilin rencanakan pada saat pra dan sudah tertulis dalam RPP Bu Ilin atau modul ajar itu sudah tersampaikan ketika di pertemuan kemarin, dan nanti ada pertemuan berikutnya ya. Ada iya. Dan rencananya dari solusi-solusi tadi yang LCD-nya kurang nyaman, terus apa namanya, kalau jam ke 9.10 harus membangkitkan energi mereka lagi. Kira-kira nanti akan direncanakannya kapan Bu? Kalau misalkan Bu Ilin menemui hal seperti itu lagi. Yang pastinya untuk LCD ya itu adalah mungkin kesulitan yang hampir setiap hari saya jumpai ya Bu. Karena tergantung kelas juga ya Bu. Iya. Dan saya sudah ada gambaran sih untuk menerapkan solusi tadi itu di beberapa kelas. Seperti kelas saya Bu, F atau H itu dia kecil Bu, tampilannya ada yang kecil sekali. Iya. Jadi di situ mungkin saya akan pakai yang mobile. Kalau di kelas lain saya kira sudah lumayan, sudah pernah saya coba. Tapi ada 1-2 yang bagus LCD-nya, mudah terpasang juga, cepat, tapi kecil, layarnya kecil sekali. Iya. Jadi memang butuh untuk lebih besar dan kurang bisa digunakan. Kalau mobile kan bisa diatur sendiri ya. Betul. Gitu apa namanya pengaturannya. Iya.
Kalau yang lainnya? Yang lainnya itu yang ice breaking, Bu. Iya. Kebetulan saya kan kedapatan mengajar itu di jam-jam siang. Jadi memang saya ini Iya. selalu mencari-cari cara nih, Bu. Kebetulan kemarin sudah pernah coba yang tepuk tangan, tapi ya Kurang sudah. semangat gitu. Tepuk tangan, semangat ketika tepuk tangan saja Iya. selesai langsung yuk kembali lagi. Iya. Mungkin nanti saya coba yang itu tadi, Bu, yang Mm-mm. membiarkan anak-anak untuk bergerak, bisa maju menulis sesuatu Mm-mm. atau menggambar berurutan begitu nyambung-nyambung, Mm-mm. itu mau coba saya lakukan, atau Iya. tebak kata dan tebak gambar gitu. Iya, di setiap pembelajaran. Pembelajaran. Iya, baik Bu, apa yang sudah Bu Ilin laksanakan pada saat observasi sudah tercapai dengan baik, dan Bu Ilin juga sudah melakukan refleksi apa-apa saja yang sudah dilaksanakan pada saat pembelajaran, serta hambatannya juga sudah merefleksi sendiri solusinya apa gitu, sudah memahami. Nantinya saya berharap di pertemuan-pertemuan berikutnya bisa diterapkan gitu Siap, ya, pastinya, supaya meningkat kembali. Dan barangkali ada yang ingin disampaikan dari Bu Ilin mengenai observasi kemarin. Yang pertama saya mohon maaf ya, Bu, apabila ada perubahan jadwal itu. Nggak apa-apa. Yang pasti itu, dan sebiasa saya berterima kasih banyak karena dengan adanya kegiatan observasi saya jadi lebih menyiapkan, Iya, saya jadi lebih berusaha lebih untuk bisa memberikan yang terbaik. siswa ya. Iya. Baik, semoga nanti proses pembelajaran berikutnya lebih lancar Amin. dan sesuai dengan tujuan yang ada dalam proses pembelajaran itu. Terima kasih Bu Ilin sudah menjadi objek observasi saya. Dan observasi ini bukan untuk menilai, tapi kita saling support, saling sharing mengenai proses kegiatan pembelajaran. Kapan-kapan Bu Ilin bisa observasi di kelas saya untuk mengetahui proses Saya pembelajaran. butuh banyak masukan dari Bu Dewi sebenarnya. Aduh. Iya. Nanti boleh kapan-kapan diajak masuk lagi. Atau pas anak-anak pas gambar. Siap, saya ingin juga melihat. Iya. Saja Bu Ilin, terima kasih sudah saya dan mengikuti proses observasi ini. Sama ibu saya juga berterima kasih banyak 눈을 atas 감아도 semangat dan 떠오르는 masukan 그 kepada 순간 saya. 너의 발자국은 영원히 남아 juga. 달콤한 추억 그댈 만나 시간이 멈춘 듯한 그날들 Demikian mengenai 그리움 pasca 속에 observasi, 피어나는 proses 사랑 pelaksanaan observasi 우리 supervisi 마음속에 akademik 영원히 yang saya 남아 laksanakan bersama rekan saya. Dan pasca observasi ini sebagai akhir dari pelaksanaan pra-observasi, observasi, dan pasca observasi supervisi akademik. 빛깔을 속삭임 Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.